Halo semua, selamat berjumpa dengan Ibu Bu Purbalaksmi dalam pelajaran Seni Budaya kelas 9 semester 1. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai seni lukis. Di akhir pembelajaran nanti kalian harus memahami beberapa hal. Yang pertama, kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan seni lukis. Yang kedua, kalian harus mengetahui apa tema dalam seni lukis yang kemudian menjadi objek dalam sebuah lukisan. Yang ketiga, kalian harus mengetahui apa tujuan dari melukis. Dan yang terakhir, kalian harus mengetahui apa saja alat dan bahan melukis yang kemudian menghasilkan beberapa jenis lukisan. Mari kita amati dulu beberapa karya seni lukis berikut ini. Lukisan pertama menampilkan objek manusia dengan warna dan ekspresi yang apa adanya, sesuai dengan warna dan ekspresi aslinya. Lukisan ini tampak apa adanya. Pada lukisan kedua dapat kita lihat bahwa objek sudah disederhanakan baik bentuk dan warnanya. Tapi pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, yaitu keindahan alam. Pada lukisan ketiga, kita masih melihat adanya penyederhanaan bentuk dan warna. Yang menarik dari lukisan ini adalah penampilan dari objek utama yang berbentuk dua pohon ditampilkan dengan sangat sederhana, tampak dekoratif dan sangat menarik. Di lukisan yang keempat, kita bisa melihat ada bentuk yang aneh di luar kenyataan. Bentuk-bentuk khayalan yang diwujudkan dalam bentuk lukisan adalah keunikan dari karya tersebut. Pada lukisan kelima, suasana alam yang indah adalah pesan yang dapat kita lihat pada lukisan ini. Pada lukisan keenam, kita kembali melihat bentuk-bentuk khayalan. Jadi, khayalan adalah bentuk-bentuk yang dapat juga kita lukis menjadi objek yang menarik. Coba kalian perhatikan lukisan ketujuh ini. Penyederhanaan bentuk objek dan komposisi warna yang harmonis adalah keunikan dari lukisan tersebut. Berbeda dengan lukisan sebelumnya, pada lukisan ke-8 kita bisa melihat bentuk objek yang sudah diubah tetapi tidak disederhanakan. Emosi jiwa pelukis tampak jelas pada garis-garis yang membentuk wajah pada lukisan tersebut. Warna yang kuat adalah ekspresi jiwa pelukisnya. Perhatikan lukisan berikut ini. Melukis tidak harus tepat sesuai dengan objek aslinya. Gerak penari yang merupakan unsur utama yang ditangkap oleh mata si pelukis menjadi objek utama dalam lukisan ini. Coba kalian perhatikan objek pada lukisan tersebut. Seorang wanita di atas kursi ditampilkan dengan komposisi warna-warna yang berani dan kontras. Itu menjadikan hal yang sangat menarik pada lukisan ini. Lukisan dengan tema fauna ini sudah sangat jelas keindahannya, yaitu pada penampilan objek yang tampak nyata, detail, dan indah. Penampilan objek dengan ekspresi penarinya yang sangat santai merupakan keindahan dan keunikan dari lukisan ini. Mari kita perhatikan lukisan ini.
penyederhanaan bentuk, penampilan garis-garis yang kuat dan apa adanya, serta komposisi warna yang harmonis adalah keindahan dari karya lukis tersebut. Tidak ada bentuk-bentuk alam yang dapat kita lihat pada lukisan ini. Tapi, komposisi garis dan warna yang harmonis adalah keindahan dari karya lukis ini. Setiap goresan dan warna adalah ungkapan emosi pelukisnya. Sekarang coba kalian simpulkan hasil pengamatan kalian terhadap lukisan-lukisan tersebut. Jadi, keunikan dari sebuah karya seni lukis bisa kita lihat yang pertama dari ide atau gagasannya. Ide atau gagasan ini adalah hal yang mendasari seorang seniman ketika akan membuat sebuah lukisan. Ide atau gagasan ini adalah tema yang akan menjadi sebuah objek dalam sebuah lukisan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip seni rupa yang terkandung dalam sebuah karya seni lukis. Prinsip-prinsip seni rupa tersebut meliputi teori komposisi, perspektif, proporsi, keseimbangan, kesatuan, dan keharmonisan. Keunikan dari sebuah karya seni lukis yang terakhir ada pada alat dan bahan dan teknik yang digunakan seorang pelukis pada saat dia membuat sebuah lukisan. Seni lukis adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan secara bebas melalui titik, garis, warna, bidang, dan bentuk. Tujuan dari melukis ada 6, yaitu pertama dengan tujuan religius, kedua dengan tujuan magis, ketiga dengan tujuan simbolik, keempat dengan tujuan estetis, kelima dengan tujuan komersil, dan yang terakhir dengan tujuan ekspresi. Melukis dengan tujuan religius ini menjadikan sebuah lukisan itu sebagai pengabdian terhadap Tuhan, nenek moyang, atau para dewa bagi masyarakat yang menganut paham politeisme atau monoteisme. Melukis dengan tujuan magis, maksudnya di sini adalah seorang seniman yang membuat tema dan motif-motif yang dipercaya mampu mendatangkan kekuatan magis atau sihir. Melukis dengan tujuan simbolis, maksudnya adalah seorang seniman membuat sebuah lukisan dengan tujuan sebagai lambang cita-cita kehidupan, baik kelompok maupun pribadi. Melukis dengan tujuan estetis. Kita tahu estetis artinya keindahan. Jadi, lukisan itu dibuat semata-mata sebagai ungkapan rasa indah terhadap objek yang dilihat oleh seorang seniman. Melukis dengan tujuan komersil. Maksudnya di sini adalah seorang seniman membuat sebuah lukisan memang hanya untuk dijual. Yang terakhir adalah melukis dengan tujuan ekspresi. Di sini seorang seniman membuat sebuah lukisan, tujuannya memang benar-benar adalah mengungkapkan emosi jiwanya tanpa pernah memperhatikan unsur-unsur lain. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tema lukisan.
Kalian juga harus tahu apa saja alat dan bahan dalam melukis serta bagaimana teknik dalam menerapkan alat dan bahan tersebut. Setelah kita mempelajari berbagai macam materi dalam seni lukis, sekarang kalian pasti sudah bisa menyimpulkan jika kalian nanti akan membuat sebuah tugas karya seni lukis, apa yang harus kalian persiapkan dan bagaimana prosedurnya atau tahapan-tahapannya. Jadi, prosedur atau tahapan dalam melukis yang pertama adalah membentuk gagasan yang kreatif. Dalam membentuk gagasan yang kreatif ini, kalian menentukan tema, menentukan tujuan, menentukan bahan dan teknik dalam melukis. Tahap berikutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar global atau gambar awal. Pada tahapan gambar awal ini, kalian menentukan komposisi yang harmonis. Selanjutnya, kalian mulailah menerapkan teknik melukis yang kalian pilih. Kalian menerapkan warna, memperjelas bentuk, sampai proses finishing, yaitu mempertegas objek, sampai pada proses terakhir, yaitu pemajangan karya seni lukis kalian. Demikianlah materi seni lukis pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tunjukkan bahwa kalian seorang siswa yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, sehingga selalu dapat membanggakan orang tua. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu mengenai gaya atau aliran-aliran dalam melukis. Terima kasih.